Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anif Satria. Saya adalah mahasiswa Magister Sains Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gadjah Mada. Pada kesempatan ini, saya ingin mempresentasikan tesis saya yang berjudul tentang analisis pengaruh langsung pengalaman merek pada ketaatan merek dan pengaruh tidak langsungnya melalui cinta merek. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita mulai dari yang pertama. Di era modern seperti sekarang ini, kebutuhan konsumen semakin kompleks dan semakin beragam. Untuk itu, pemasar harus menyesuaikan dengan keinginan dan kebutuhan dari konsumen secara lebih spesifik. Salah satu cara yang dilakukan adalah dengan cara melakukan kegiatan co-creation. Co-creation ini adalah suatu sinergi antara konsumen dengan juga pemasar yang diwujudkan dalam pembentukan suatu nilai merek atau produk, atau yang biasa disebut dengan penciptaan nilai bersama. Hal tersebut bisa diwujudkan dengan adanya hubungan antara konsumen dan merek yang baik dalam jangka panjang. Untuk itu, sangat diperlukan adanya sebuah mekanisme yang bisa menjaga hubungan antara konsumen dengan merek itu dalam jangka panjang, karena diharapkan dengan adanya hubungan jangka panjang tersebut, konsumen akan memberikan feedback berupa sebuah keterlibatan dalam penciptaan nilai merek atau produk. Atas dasar tersebut, lahirlah konsep yang bernama ketaatan merek. Menurut Grace et al. Tahun 2020, ketaatan merek itu merupakan manifestasi dari mekanisme pemeliharaan hubungan baik dari konsumen dan merek. Hal tersebut tertuang pada teori hubungan konsumen dan merek dari Fournier 1998 yang menjadi inspirasi dalam pembentukan konsep ketaatan merek ini tersebut. Penelitian-penelitian sebelumnya pada ranah penelitian hubungan antara konsumen dengan merek biasanya mengacu pada keputusan pembelian, perilaku pasca pembelian, dan juga pembelian ulang. Pada saat ini, ketaatan merek memberikan suatu gambaran baru berupa mekanisme penjagaan hubungan baik antara konsumen dan merek. Sebagai konsep yang tergolong baru, tentunya perlu adanya suatu identifikasi mengenai anteseden dan juga outcome yang ditimbulkan dari ketaatan merek. Mengacu daripada pendapat dari Grace et al. Tahun 2018 yang terinspirasi dari teori hubungan konsumen dan merek dari Fournier 1998, untuk mencapai suatu hubungan yang stabil dan juga memiliki daya tahan, tentunya harus melewati 3 tahapan terlebih dahulu. Yang pertama adalah tahapan asosiasi merek, yang kedua adalah tahapan evaluasi merek, dan yang ketiga adalah tahap pemeliharaan hubungan. Pada tahap asosiasi merek ini diwakili oleh pengalaman merek. Mengapa? Karena rangsangan yang ditimbulkan dari suatu produk itu akan membentuk suatu elaborasi antara konsumen dengan merek, sehingga hal tersebut akan memberikan suatu evaluasi mengenai merek tersebut. Apabila baik asosiasi maupun evaluasi itu bernilai positif, maka konsumen akan cenderung untuk mau menjaga suatu hubungan baik dengan merek. Tetapi pada perjalanannya terdapat indikasi adanya suatu hubungan langsung dari pengalaman merek pada ketaatan merek, berdasarkan dari penelitian dari Fernandez dan Pinto. Berdasarkan daripada latar belakang yang telah dipaparkan, rumusan masalah yang dapat diambil adalah yang pertama, perlu adanya pendalaman mengenai hubungan antar variabel yang berkaitan dengan konstruk ketaatan merek sebagai konsep yang relatif baru. Pengujian empiris hubungan antar variabel dari ketaatan merek yang sebelumnya hanya dideskripsikan secara teori perlu dilakukan lagi pengujian, karena penelitian yang berkaitan dengan ketaatan merek ini masih sangat jarang. Bahkan belum ada penelitian-penelitian yang secara empiris menguji hubungan antar variabel baik itu dari outcome maupun anteseden dari ketaatan merek tersebut. Berdasarkan daripada rumusan masalah yang telah dipaparkan, pertanyaan penelitian yang dapat diambil antara lain yang pertama adalah, apakah pengalaman merek berpengaruh pada ketaatan merek? Apakah pengalaman merek berpengaruh pada cinta merek? Apakah cinta merek berpengaruh pada ketaatan merek? Dan yang terakhir, apakah cinta merek memediasi hubungan antara pengalaman merek dan ketaatan merek? Dari penelitian ini sendiri, yang pertama adalah menguji pengaruh daripada pengalaman merek pada ketaatan merek, menguji pengaruh pengalaman merek pada cinta merek, menguji pengaruh cinta merek pada ketaatan merek, dan yang terakhir adalah menguji peran mediasi dari cinta merek pada hubungan antara pengalaman merek dan ketaatan merek. Teori dasar yang diacu pada penelitian ini adalah teori hubungan konsumen dan merek yang dipaparkan oleh Fournier tahun 1998. Untuk gambarnya sendiri dapat dilihat di sini. Ketaatan merek didefinisikan sebagai sebuah kesetiaan yang sangat dalam dari seorang konsumen pada satu merek tertentu,
yang diwujudkan dari adanya perilaku seperti mengakomodasi dan mengampuni setiap adanya gejolak yang ditimbulkan oleh merek mengenai kinerja dan juga harga daripada merek tersebut, serta kognisi dengan merek seperti adanya pengurangan orientasi pada merek lain dan adanya ketergantungan kognitif pada suatu merek tersebut. Tujuannya untuk menjaga stabilitas dan ketahanan hubungan antara konsumen dengan suatu merek. Ini menurut Grace et al. Tahun 2018. Terdapat 4 dimensi daripada ketatan merek ini tersebut. Yang pertama adalah akomodasi kinerja produk, akomodasi tentang harga produk, ketergantungan kognitif, dan juga pengurangan referensi penggunaan merek lain. Variabel kedua pada penelitian ini adalah cinta merek. Cinta merek didefinisikan sebagai sebuah konstruk multidimensi yang berasal dari pengalaman konsumen yang berasa puas dengan suatu merek yang mengarah pada suatu ikatan emosional. Ini menurut Barta et al. Tahun 2012. Terdapat 6 dimensi daripada cinta merek menurut Barta et al. Yang pertama adalah interaksi antara diri dan merek. Kedua adalah keinginan yang menggelora untuk menggunakan merek. Yang ketiga adalah koneksi emosional yang positif dengan merek. Keempat adalah resah jika tidak menggunakan merek tersebut. Kelima adalah keinginan untuk berhubungan jangka pendek dengan merek tersebut. Dan yang terakhir adalah tingkatan sikap yang positif dengan merek tersebut. Pengalaman merek didefinisikan sebagai sensasi, perasaan, kognisi, dan juga respon perilaku yang dihasilkan dari rangsangan merek yang hadir dalam lingkungan merek. Ini menurut Brackus et al. Tahun 2009. Terdapat 4 dimensi daripada pengalaman merek. Yang pertama adalah pengalaman sensorik. Yang kedua adalah pengalaman emosional atau afektif. Yang ketiga ada pengalaman kognitif, dan yang terakhir ada pengalaman fisik. Hipotesis yang dapat diambil pada penelitian ini ada 4. Yang pertama adalah pengalaman merek berpengaruh positif pada cinta merek. Yang kedua adalah cinta merek berpengaruh positif pada ketaatan merek. Yang ketiga adalah pengalaman merek memiliki pengaruh positif pada ketaatan merek. Yang keempat adalah cinta merek memediasi hubungan antara pengalaman merek dan ketaatan merek. Berikut ini adalah model penelitian dari penelitian ini. Dapat dilihat di sini. Terdapat 3 variabel. Yang pertama adalah pengalaman merek sebagai variabel dependen. Lalu ada ketaatan merek sebagai variabel independen dan cinta merek sebagai variabel mediator atau mediasi. Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian kuantitatif yang berbasis survei. Lalu objek penelitian yang diambil pada penelitian ini adalah masyarakat anggota komunitas pecinta merek otomotif. Pecinta merek otomotif ini adalah mobil ataupun motor yang hanya mencintai satu merek saja atau tidak beragam merek, kurang lebih demikian. Misalnya seperti komunitas pecinta mobil Toyota Avanza. Lalu ada komunitas pecinta sepeda motor Yamaha Mio. Hanya seperti itu saja. Jumlah sampel yang akan diambil berjumlah sebanyak 250 responden. Metode sampling menggunakan non-probability sampling dan teknik sampling adalah purposive sampling. Kriteria sampel yang ingin diajukan yang pertama adalah telah menggunakan merek kendaraan bermotor yang dicintai minimal selama 1 tahun. Yang kedua adalah merupakan anggota aktif dari komunitas pecinta merek otomotif, mobil, atau motor. Lalu metode pengambilan data menggunakan survei yang berbasis dengan kuesioner online. Selanjutnya tentang analisis data, uji hipotesis pada penelitian ini menggunakan metode SEM atau Structural Equation Modeling dengan software analisis berupa Smart PLS 3.0. Uji instrumen yang akan dilakukan pada penelitian ini yang pertama adalah confirmatory faktor analisis sebagai uji validitas yang dibarengi dengan discriminant validity test. Lalu uji reliabilitas menggunakan composite reliability dan juga Cronbach alpha. Selanjutnya definisi operational variable. Ketaatan merek pada penelitian ini diukur melalui perilaku konsumen tentang pemakluman dan ikatan kognitif yang berasal dari kinerja merek. Untuk item-itemnya dapat dilihat di sini. Selanjutnya cinta merek. Cinta merek pada penelitian ini diukur melalui perasaan konsumen terhadap suatu merek tertentu. Untuk item pernyataannya sendiri dapat dilihat di sini. Dan yang terakhir tentang pengalaman merek. Pengalaman merek diukur melalui persepsi konsumen tentang sensasi, perasaan, serta tanggapan pada saat mengkonsumsi suatu merek produk tertentu. Untuk item-item pernyataannya sendiri dapat dilihat di sini. Hasil penyebaran kuesioner. Kuesioner ini dibagikan secara online pada grup-grup WhatsApp ataupun dari Facebook dari tiap-tiap official daripada komunitas merek pecinta otomotif yang ada, sehingga terkumpul sebanyak 268 kuesioner. Kuesioner yang tidak dapat diolah berjumlah sebanyak 18 buah karena tidak
lengkap ataupun kurang cermat dalam pengisiannya. Lalu yang ketiga ada kuesioner yang dapat diolah sebanyak 250 kuesioner. Profil responden berdasarkan daripada usia, persentase daripada responden yang berusia 17 sampai 22 tahun itu sebanyak 30%. Lalu yang berusia 23 sampai 28 tahun itu sebanyak 51,6%. Yang berusia 29 sampai 34 tahun itu sebanyak 14% dan 35 tahun ke atas itu sebesar 4%. Untuk jenis kelaminnya sendiri didominasi oleh pria dengan 89,2%, lalu wanita dengan 10,8%. Domisili daripada responden yang pertama dari Sumatera berjumlah 42,8%, Jawa dan Bali 47,2%, Kalimantan 4,4%, Sulawesi 3,6%, dan lainnya 2%. Lainnya ini bisa mencakup dari wilayah-wilayah lain yang ada di Indonesia yang tidak disebutkan dari pulau-pulau besar tersebut. Dan yang terakhir ada jenis merek produk. Jenis merek produk mobil 34,8% dan motor 65,2%. Artinya didominasi oleh responden-responden yang merupakan komunitas pecinta merek motor. Selanjutnya mengenai uji validitas. Pada penelitian ini uji validitas akan diukur melalui yang pertama adalah nilai loading factor dari masing-masing pernyataan item. Lalu yang kedua ada nilai dari AVE, Average Variance Extract, dan yang terakhir adalah discriminant validity dengan Fornell Laker test. Yang pertama kita akan melihat tentang nilai loading factor. Seluruh daripada item pernyataan pada penelitian ini dianggap valid karena lebih dari 0,4%. Karena menurut Hare et al. Tahun 2013, apabila terdapat konstruk yang nilainya lebih dari 0,4, lebih baik dipertahankan saja walaupun dia kurang dari 0,7. Sebenarnya yang lebih bagus itu adalah yang 0,7, tapi apabila terdapat yang kurang dari 0,7 tapi dia masih di atas 0,4, maka dipertahankan saja, kurang lebih demikian. Selanjutnya nilai dari Average Variance Extracted. Nilai AVE atau Average Variance Extracted pengalaman merek adalah 0,810, cinta merek 0,773, dan ketatan merek adalah 0,780. Yang artinya semuanya di atas daripada 0,5, yang artinya seluruhnya dianggap valid. Lalu nilai Fornell Laker test. Fornell Laker test ini menilai tentang discriminant validity. Baik variabel cinta merek, ketatan merek, dan pengalaman merek seluruhnya memiliki loading yang lebih bagus daripada cross loadingnya dengan konstruk-konstruk lain, sehingga dapat dikatakan bahwa baik masing-masing konstruk ini item-itemnya ini berkorelasi baik dengan konstruk mereka dibandingkan dengan konstruk-konstruk lain. Uji reliabilitas pada penelitian ini menggunakan dua kriteria. Yang pertama adalah dari Cronbach's alpha dan juga dari composite reliability. Pengalaman merek untuk Cronbach's alpha berjumlah 0,883, lalu cinta merek 0,902, ketatan merek adalah 0,719, dan untuk composite reliability 0,927 untuk pengalaman merek, cinta merek 0,932, dan ketatan merek 0,877. Keseluruhan daripada Cronbach's alpha dan juga composite reliability ini dianggap baik karena lebih dari 0,5, sehingga dapat dikatakan konstruk-konstruk tersebut dianggap reliable. Pada penelitian ini kriteria untuk melihat model fit itu dilihat daripada dua kriteria. Yang pertama dari SRMR atau Standardized Root Mean Square Residual yang skornya 0,065. Lalu ada NFI atau Normal Fit Index yang nilainya 0,822. Untuk nilai SRMR sendiri, menurut Hu and Butler yang baik itu adalah kurang daripada 0,1. Pada penelitian ini nilai SRMR atau Standardized Root Mean ini adalah 0,065, yang artinya kurang dari 0,1. Maka hal tersebut bisa dikatakan model yang ada baik. Lalu untuk nilai Normal Fit Index ini yang baik adalah mendekati 1. Nah, nilai Normal Fit Index pada penelitian ini adalah 0,822, yang artinya model tersebut bisa dikatakan
bisa menjelaskan fenomena yang sesungguhnya tuh sebanyak 0,82, kurang lebih demikian, atau 82%. Selanjutnya tentang nilai koefisien determinasi. Nilai koefisien determinasi menerangkan tentang hubungan antar konstruk dengan melihat dari hasil estimasi koefisien parameter dan nilai signifikansi. Hare et al. Tahun 2013. Koefisien determinasi dapat diukur dengan melalui nilai R-square untuk melihat seberapa besar variabel independen mampu menjelaskan hubungan antar variabel dependen pada penelitian ini. Nilai R-square dikategorikan menjadi 3. Yang pertama adalah jika nilai R-square nilainya lebih dari 0,075 maka dikatakan kuat. Lalu jika nilainya itu di antara 0,50 maka dikatakan moderat dan kurang dari 0,25 dianggap lemah. Nah, nilai pada penelitian ini sendiri yang sebagai variabel independennya adalah pengalaman merek. Pada hubungan pengalaman merek dan cinta merek, R-square-nya sebesar 0,923 maka dianggap kuat. Artinya pengalaman merek mampu menjelaskan hubungan dengan cinta merek ini dengan kuat, yaitu sebesar 0,923 dan sisanya dijelaskan oleh variabel lain. Lalu ketaatan merek antara pengalaman merek dan ketaatan merek ini sebesar 0,914 dan dikategorikan kuat juga. Artinya 10% lainnya dijelaskan oleh variabel lain, sedangkan 90% itu dapat dijelaskan oleh pengalaman merek sebagai variabel dependen. Selanjutnya mengenai uji jalur atau uji path coefficient. Yang pertama adalah tentang hubungan antara pengalaman merek dan cinta merek. Nilai PPV value-nya sebesar 0,00, artinya signifikan. Lalu nilai T statistiknya itu sebesar 74,108. Dan nilai original sampel O-nya adalah 0,961 yang artinya bernilai positif. Artinya hubungan antara pengalaman merek dan cinta merek ini adalah hubungan yang positif dan signifikan berdasarkan daripada uji path coefficient. Lalu selanjutnya tentang cinta merek dan ketaatan merek. Cinta merek nilai dan ketaatan merek ini nilai p-value-nya sebesar 0,00 atau bernilai signifikan. Lalu nilai original sampel O-nya sebesar 0,738 yang artinya nilai tersebut bernilai positif. Artinya hubungan tersebut adalah hubungan yang positif dan signifikan. Lalu selanjutnya adalah nilai dari pengalaman merek dan ketaatan merek. Hubungan dari pengalaman merek dan ketaatan merek. Nilai p-value-nya sebesar 0,021 yang masih kurang daripada 0,05 yang artinya masih signifikan. Lalu nilai original sampel O-nya sebesar 0,225 yaitu nilainya bernilai positif, sehingga dapat dikatakan hubungan dari pengalaman merek dan ketaatan merek ini bernilai positif dan signifikan. Selanjutnya uji mediasi. Uji pengaruh variabel mediasi dilakukan dengan melihat nilai daripada indirect effect dan nilai total effect yang lalu dibandingkan. Nilai indirect effect sendiri pada penelitian ini yaitu mewakili tentang pengaruh tidak langsung daripada pengalaman merek pada ketaatan merek yang dimediasi oleh cinta merek. Nilai p-value-nya sebesar 0,00 yang artinya sangat signifikan. Lalu T statistiknya sebesar 7,8822 dan nilai original sampel O-nya bernilai positif yaitu 0,709 yang artinya bahwa hubungan tidak langsung dari pengalaman merek pada ketaatan merek yang dimediasi oleh cinta merek ini dapat dikatakan hubungan yang positif dan signifikan. Selanjutnya dari nilai total effect. Nilai total effect ini adalah nilai daripada hubungan antar variabel setelah ditambahkannya hubungan langsung dan hubungan tidak langsung. Pada penelitian ini nilai daripada setiap hubungan dari antar variabel ini seluruhnya masih bernilai signifikan walaupun telah ditambahkan pengaruh langsung ataupun pengaruh tidak langsung, sehingga dapat dikatakan bahwa variabel mediasi ini setelah ditambahkan ini justru tidak mempengaruhi nilai signifikansi dari hubungan-hubungan antar variabel yang telah ada. Yang dapat dikatakan bahwa cinta merek ini sebagai variabel mediasi ini dapat dikatakan dapat memediasi hubungan antara pengalaman merek dan ketaatan merek dengan baik. Selanjutnya hasil daripada uji hipotesis. Yang pertama adalah hipotesis 1 tentang hubungan antara pengalaman merek dan cinta merek.
kriterianya adalah nilai T value itu harus lebih besar daripada T table. Nilai T value pada hubungan antara pengalaman merek dan cinta merek sebesar 74,10 dan nilai T table-nya sebesar 1,67, yang artinya hipotesis pertama didukung karena T value lebih besar daripada T table. Lalu hipotesis kedua, antara hubungan antara cinta merek dan ketaatan merek, T value-nya sebesar 7,500 dan T table ya sebesar 1,67, yang juga artinya didukung karena T value lebih besar daripada T table. Lalu yang kedua adalah hipotesis ketiga, yang ketiga adalah hipotesis ketiga, yaitu tentang pengalaman merek pada ketaatan merek. Nilai T value-nya sebesar 2,241 dan nilai T table sebesar 1,67, yang artinya hipotesis tersebut juga didukung. Dan yang terakhir adalah hubungan tidak langsung dari pengalaman merek pada ketaatan merek yang dimediasi oleh cinta merek dengan nilai T value sebesar 7,822 dan nilai T table sebesar 1,67, yang artinya hubungan tersebut juga didukung karena T value lebih besar daripada T table. Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah bahwa seluruh hipotesis atau seluruh hubungan antar variabel bernilai positif dan juga signifikan. Yang kedua adalah pengalaman merek terbukti memiliki hubungan langsung dengan ketaatan merek. Dan yang ketiga adalah pengalaman merek terbukti memiliki hubungan tidak langsung dengan ketaatan merek yang dimediasi oleh cinta merek. Dan yang terakhir adalah cinta merek memiliki efek mediasi parsial dengan hubungan pengalaman merek dan ketaatan merek. Semula kebanyakan orang berdasarkan dengan teori dideskripsikan bahwa penelitian sebelumnya mengatakan bahwa pengalaman merek itu memiliki hubungan tidak langsung dengan ketaatan merek itu yang dihubungkan melalui cinta merek. Tapi dengan adanya penelitian ini jadi ada sebuah gambaran baru bahwa ternyata efek mediasi dari cinta merek ini yang menghubungkan antara nilai pengalaman merek dan ketaatan merek ini adalah parsial, karena sebenarnya pengalaman merek ini memiliki hubungan langsung pada ketaatan merek. Kurang lebih demikian. Nah, implikasi yang dapat diambil dari penelitian ini berdasarkan kesimpulan yang ada adalah penelitian ini membuktikan secara empiris bahwa cinta merek mampu memediasi hubungan antara pengalaman merek dan ketaatan merek yang sebelumnya disampaikan berdasarkan deskripsi teori saja, karena belum ada pengujian secara empiris tentang hubungan dari pengalaman merek, cinta merek dan juga ketaatan merek ini. Nah, pada penelitian ini memberikan suatu gambaran untuk menguji itu secara empiris. Lalu pengalaman merek terbukti memiliki efek langsung pada ketaatan merek yang semula dideskripsikan bahwa hubungan keduanya tersebut harus terlebih dahulu dimediasi oleh cinta merek. Nah, jadi ini memberikan suatu gambaran baru karena pada awalnya latar belakang penelitian ini sendiri mengatakan bahwa adanya indikasi hubungan langsung antara pengalaman merek dan ketaatan merek yang disampaikan oleh penelitian dari Fernandez dan Pinto tahun 2019. Dan itu terbukti bahwa pengalaman merek ternyata juga memiliki hubungan yang langsung pada ketaatan merek. Jadi sebelumnya jika penelitian sebelumnya mengatakan bahwa berdasarkan teori Fournier, cinta merek ini memiliki efek mediasi full, ternyata setelah ada penelitian ini mengatakan bahwa ternyata hubungan tersebut adalah variabel mediasi tersebut adalah mediasi parsial, yang artinya bahwa pengalaman merek ini ternyata memiliki hubungan langsung pada ketaatan merek. Implikasi praktis yang dapat disampaikan pada penelitian ini yang pertama adalah penelitian ini memberikan gambaran pada pemasar untuk sangat memperhatikan mutu dan kualitas produk agar memberikan kesan yang baik bagi konsumen saat mengkonsumsinya. Lalu kesan yang baik dari konsumsi dari produk dari konsumen akan mendorong konsumen untuk menjaga hubungan baik dengan merek produk, walaupun konsumen itu tidak mencintai merek tersebut. Kategori produk dan juga nilai ekonomis dari merek produk dapat menjadi pendorong seorang konsumen untuk memelihara hubungan baik, selain dari faktor cinta dari konsumen terhadap merek produk tersebut. Artinya kategori produk dan juga nilai ekonomis ini apabila suatu produk itu dibeli dengan keterlibatan tinggi dan juga dengan nilai ekonomis yang tinggi, maka konsumen ini walaupun dia tidak suka, apabila dia mendapatkan suatu pengalaman konsumsi yang buruk pun dia akan lebih terlibat untuk bisa berhubungan jangka panjang, karena untuk mendapatkannya itu dengan nilai yang susah, sehingga walaupun tidak memuaskan konsumen sekalipun, mereka akan tetap mencoba untuk berhubungan jangka panjang karena produk-produk tersebut dianggap sulit didapatkan dan juga perlu keterlibatan yang tinggi untuk bisa mendapatkannya. Kurang lebih demikian. Sekian presentasi tesis yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.